Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kita akan lanjutkan pembelajaran kemarin ya, yang membahas tentang konsepnya turunan. Hari ini saya akan lanjutkan ke bagian yang lebih sesuai dengan buku pembelajaran, yaitu konsep turunan yang kita ambil dari konsep limit yang sudah kalian pelajari kemarin. Jadi turunan itu ya sudah saya jelaskan kemarin adalah sebuah laju perubahan nilai y terhadap nilai x ya. Turunan dari fungsi kontinu y sama dengan fx merupakan laju perubahan y terhadap nilai x. Kemarin yang saya jelaskan jika x-nya naik 1, y-nya naik berapa? Jika x-nya naik 1, apakah y-nya berubah? Seperti itu. Jika perubahan nilai x tersebut sebesar H, kemarin kan cuma 1. H-nya ini sebenarnya tidak. Jadi naiknya, kalau naik 2, naiknya Y jadi berapa? Kalau naiknya 3, naiknya Y-nya jadi berapa? Itu seperti itu. Kemudian itu dirumuskan sebagai seperti ini. Fx plus H min Fx plus H. H ini adalah selisih atau suatu selisih yang diberikan. Fx plus H itu kalau dalam gambar bisa kalian lihat di halaman 125 atas ya. Fx plus H. Fx itu kan Y tadi kan, sudah didefinisikan Y sama dengan Fx, maka Fx plus H dan Fx itu berada pada sumbu Y di sini. Kemudian X itu ada di sumbu X ya. Kemudian yang tadi adalah Fx plus H, itu Fx ditambah dengan H ya. Perhatikan di sini bahwa Fx plus H itu artinya Fx di mana X-nya ditambahi H. H ini seberapa? Ya, sesuai di sini. Kalau di sini naik 4, maka di sini naik 4. Ya, nilai H diambil sekecil mungkin. Jadi dari dua titik yang ada, titik X dan Fx, titik X plus H dan Fx plus H, ada dua di sini. Kalau ditarik garis di sini ya, pasti akan memotong di dua kurva, di dua titik pada kurva. Jika H diambil kecil mendekati 0, ya, diambil kecil mendekati 0, limit H mendekati 0. Jadi hanya ini dikecilkan atau jarak dua titik ini, maaf kalau kurang jelas saya berikan. Nah, seperti ini. Dua titik ini ya, itu dikecilkan atau didekatkan. Selisih antara Fx dan Fx plus H itu diperkecil supaya kedua titik ini mendekat. Ya, maka perubahan tersebut menjadi laju perubahan. Kok bisa seperti itu? Karena ya, kalau kita gambar seperti ini, di sini Y, di sini X, di sini X, di sini Fx, di sini X plus H, di sini Fx plus H. Ya, ketika kita hubungkan dua titik ini dengan sebuah garis, maka masih ada ya kurva yang berada di bawahnya garis. Ya, kalau kita gambar sedetil mungkin, pasti ada bagian kurva itu yang berada di bawah garis. Jadi seolah-olah garisnya itu memotong kurva di dua titik yang berbeda. Ya. Kemudian titiknya didekatkan, maka maka titik tersebut ya akan menjadi satu ya, menjadi seolah-olah menjadi satu dan garisnya tidak lagi memotong kurva. Bisa dipahami di sini ya. Kalau kita buat garis itu memotong kurva ya. Tetapi kalau titiknya didekatkan itu akan menjadi satu, kemudian garisnya tidak akan memotong kurva, hanya menempel. Menempel itu dinamakan, kalau dalam konsep lingkaran dinamakan menyinggung. Jadi di sini ya, Fx plus H min Fx plus H kalau didekatkan itu akan menjadi gradien garis singgung. Gradien itu apa? Gradien itu adalah kemiringan garis ya, kemiringan garis yang dinamakan
gradien f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx plus per h. Itu adalah rumus dasarnya. Ini memang akan dipelajari, tetapi nanti dalam fisika atau bidang-bidang lain yang membutuhkan konsep turunan seperti ini sudah tidak dipakai. Kita pakai yang bentuk seperti ini. Contoh saja biar lebih jelas, karena tadi menjelimet soal bagaimana ini kok dilimitkan bentuk-bentuk seperti ini. Jadi penggunaannya ada di halaman 125. Tentukan turunan dari fungsi berikut menggunakan definisi turunan. Definisi turunan yang ini tadi ya. Kalau tidak ada ini, kalian bisa turunkan dengan berbagai macam cara. Boleh. Tetapi karena ini diperintah menggunakan definisi turunan, maka harus menggunakan rumus ini. Ya, pertama fx sama dengan 3x. Ya, fx sama dengan 3x. Sudah dari soal. Kemudian fx plus h. Ya, fx plus h sama dengan 3x plus h. Maksudnya apa? Fx plus h ini dimasukkan ke dalam x. Jadi 3x plus h. Kalau di sini x min h, maka yang dimasukkan adalah 3x min h. Itu sesuaikan dengan ini. Karena definisinya pakai x plus h, maka kita gunakan x plus h. 3x plus h. Kemudian kita jabarkan 3-nya kita masukkan menjadi 3x plus 3h. Dari sini bisa dipahami ya. Kemudian masukkan ke dalam definisi ya. Masukkan fx plus h-nya menjadi 3x plus 3h ya. Kemudian min 3x itu fx-nya. Kemudian h biarkan h. Karena kita mau melimitkan h-nya itu. Kemudian h-nya kita limitkan menjadi 0. Ingat yang dilimitkan bukan x tetapi h. Ya, konsepnya kalau kita melimitkan h, sedangkan ada x di situ, ya, maka seolah-olah x-nya itu tidak ada. Seolah-olah loh ya, seolah-olah x-nya tidak ada. Jadi misalkan ini 3x plus 3h min 3x, 3x-nya dikurangi 3x. Menjadi hilang. Nah, setelah proses hilangnya itu kita gunakan yang kemarin, masih ingat ya? Kalau seperti ini hanya bisa dicoret menjadi 3. Limit h mendekati 0 dari 3. Hasilnya adalah 3. Jadi turunan dari 3x tadi adalah 3. Ya, sama seperti yang saya contohkan kemarin. Sekarang kita masuk ke yang kuadrat. Fx sama dengan 5x kuadrat. Ya. Fx-nya itu adalah 5x. Kemudian fx plus h, di sini kalian harus hati-hati karena ada kuadrat. Fx plus h itu adalah, maaf ini ada kuadratnya, ini dimasukkan ke dalam x, dua-duanya ya. Jadi 5x plus h kuadrat. Kalau misalkan ini di belakangnya masih ada x-nya Pak, bagaimana? Ya dilanjutkan plus x plus h. Pokoknya x itu diganti x plus h. Semuanya, kalau ada 1 ya diganti 1, kalau ada 2 ya diganti dua-duanya. Seperti itu hanya contoh ya. Kemudian 5x plus h ini kalian jabarkan, ini untuk mempermudah saja, biar nanti limitnya tidak panjang. X plus h, kalian jabarkan, masih ingat menjabaran kuadrat ya. X plus h dikali x plus h. X dikali x kuadrat, x dikali h, xh, atau hx sama saja. H dikali x h lagi, plus ya. Sama-sama plus, h dikali h juga plus h kuadrat. Jadi x kuadrat plus 2. Biasanya tulis begini, xh. Berarti 2xh, ini ada 2 kan? Plus h kuadrat. Berarti kita masukkan lagi ke sini. Menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Masukkan 5-nya. 5x kuadrat plus 10xh plus 5h kuadrat. Nah, setelah seperti ini kita sudah punya fx, kita punya sudah fx plus h juga sudah punya.
Kemudian kita lanjutkan ke dalam bentuk limit ya. Masih perhatikan di sini, saya tidak akan tulis ulang lagi. Fx plus H masukkan di sini. Min, ini sudah rumus ya. Min di sini bukan bawaannya Fx, tetapi ini sudah rumus. Fx-nya tadi 5x kuadrat. Nah, kemudian 5x kuadrat dikurang 5x kuadrat hilang. Tinggal 10x plus xh plus 5h kuadrat per h. Kemudian, karena yang atas dan yang bawah punya masing-masing h, maka satu buah h dicoret dari atas dan bawah. Yang di sini dicoret, yang di sini dicoret, kemudian yang di sini dicoret tetapi masih ada satu. Ya, karena di sini h kuadrat. Masih ada 1. Jadi yang tertinggal adalah 10x, x-nya masih ada ya. 10x plus 5h kuadratnya hilang. Karena diambil yang bawah tadi. Ya. Setelah itu yang dilimitkan apa? Yang dilimitkan h 0. Jadi yang diganti 0 hanya h, x-nya tidak usah. Karena yang dilimitkan adalah h. Ya. 10x plus 5 dikali 0, 5 dikali 0, 0, jadi yang tersisa adalah 10x. Jadi turunan dari 5x kuadrat adalah 10x. Cara ini juga sama jika kalian masih ingat kemarin. Yang kemarin ya, 10t kuadrat diturunkan menjadi 20t. Kalau kalian gunakan cara yang sama, maka kalian bisa buktikan bahwa PT 10t kuadrat, maka turunannya P aksen T itu 20t. Bisa kalian buktikan. Ya, seperti itu contohnya. Untuk yang lain juga sama. Saya kira untuk pembelajaran kali ini sampai di situ dulu. Ya, untuk latihan bisa kalian coba di halaman 126 atas. Itu bisa kalian coba. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bahas turunan fungsi konstan, turunan identitas, turunan bilangan berpangkat, turunan jumlah dan selisih. Terakhir, turunan hasil kali konstan dan fungsi. Intinya semua yang kalian pelajari akan masih selalu berkutat pada definisi yang ini. Ya, jadi ingat baik-baik definisi ini. Ini kan tidak terlalu panjang toh. Kalian bisa ingat baik-baik definisi ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya. Saya kira cukup untuk materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.